Selamat datang di channel kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan bagikan video ini. Sekilas mengenai keris naga raja. Konon pada zaman dahulu di wilayah Majapahit langit terlihat begitu cerah di hari itu. Sang surya seakan-akan begitu lepas membagi panas tubuhnya kepada semua kawula di desa Sonokeling. Namun, apapun keadaannya, penduduk harus tetap melaksanakan dharma yang harus dilaksanakan. Petani harus pergi ke sawah. Pedagang harus bekerja di pasar. Para belandong harus pergi ke hutan mencari kayu. Among Kisma harus mencari bahan baku untuk dibuat menjadi gerabah. Para cantrik harus menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya di padepokan yang berada di sebelah utara desa itu. Tak terkecuali juga empu yang bertugas untuk membuat keris dan senjata-senjata lainnya. Desa Sonokeling memiliki seorang empu yang tersohor seantero Majapahit. Setiap kali keraton ingin membuat pusaka, maka pasti pesanan akan jatuh kepada Empu Panimbal di desa Sonokeling. Menurut cerita yang beredar, setiap pusaka yang dibuat oleh Empu Panimbal pasti memiliki kekuatan yang jauh di luar nalar manusia. Konon kabarnya, ada sebuah keris yang jika orang memegangnya, maka sang pemegang itu tidak akan terluka oleh serangan senjata apapun. Ada pula cerita yang menerangkan kalau keris buatan Empu Panimbal mampu untuk membuat sang pemilik tidak basah terkena air. Bahkan salah satu pusaka Majapahit buatan Empu Panimbal yang bernama Kanjeng Kiai Ageng Nagaraja, kabarnya memiliki kekuatan yang mampu membuat lawan tidak dapat bergerak dalam jarak 10.000 depa. Setiap keris itu dicabut oleh raja, maka gemuruh langit akan menyertainya. Hembusan angin laksana badai juga akan menyambutnya. Sungguh suatu pusaka yang amat sakti. Boleh dikatakan, Kanjeng Kiai Ageng Nagaraja merupakan satu-satunya keris terbaik yang pernah dihasilkan oleh Empu Panimbal. Menurut cerita, setelah keris tersebut selesai dibuat, terjadilah suatu keanehan. Ketika utusan Raja Majapahit tiba untuk mengambil keris tersebut, ternyata kendaga tempat menyimpan keris pusaka itu tidak dapat diangkat oleh sang empu. Bahkan ketika dibantu oleh para prajurit pun, kendaga tersebut hanya diam. "Tuanku sang empu, bagaimana ini? Ternyata kendaga ini tidak bisa diangkat," tanya sang utusan dari Majapahit. Sambil bersikap menyembah dengan mengatupkan kedua tangan, sang empu berkata dengan takzim, "Maafkan hamba Tuan. Kejadian ini tidak seperti biasanya. Izinkan hamba untuk mencari tahu penyebabnya." Sang empu kemudian duduk bersila di depan kendaga itu, mengheningkan cipta dan memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widiwasa dengan mengucap mantra-mantra suci. Tiba-tiba kendaga tempat menyimpan keris itu mengeluarkan asap putih tebal membumbung ke atas dan memenuhi pendapa rumah sang empu. Bau harum bunga melati langsung tercium oleh semua orang yang berada di situ. Bersamaan dengan hilangnya asap putih itu, muncul sosok naga dari dalam kendaga itu. Seekor naga dengan memakai mahkota raja, bersisikkan emas gemerlapan, dengan mata yang bersinar seperti berlian. Sang empu menyembah hormat kepada naga tersebut diikuti oleh semua orang yang hadir di pendapa itu. "Tuanku, terimalah sembah sujud hamba kepada paduka." Naga itu hanya menjawab salam dari Empu Panimbal dengan geraman yang mengerikan. Pandangannya menuju kepada semua orang yang hadir di pendapa itu. "Maaf, tuanku, apakah kiranya paduka tidak berkehendak kami boyong ke keraton Majapahit?" Pertanyaan muncul dari pemimpin utusan itu yang tak lain adalah Ranggawirun. Tiba-tiba tubuh naga itu berpendar mengeluarkan cahaya berwarna kehijauan. Lamat-lamat sosok naga itu badar menjadi sesosok tubuh manusia. Tubuh seorang manusia yang telah senja. Rambutnya yang telah berwarna kapur dengan jenggot lebat seperti helaian rambut di kepalanya semakin menambah kesan itu. Sorot matanya tajam. Wajahnya menyinarkan bentuk keanehan namun terkesan teduh dan damai.
kesan sebagai seorang begawan. Hal tersebut semakin tegas terlihat dari balutan busana yang dikenakannya yang berwarna putih. Tiba-tiba orang tua itu tertawa. Tertawa terkekeh-kekeh. "Cucuku, adakah sesuatu yang kalian lupakan?" tanya sang kakek tersebut kepada semua yang ada di dalam pendapa. Empu Panimbal dan Ranggawirun pun tak mengerti apa yang dimaksudkan oleh sang kakek itu. Mereka saling berpandangan dan bertanya dalam hati. "Cucuku, setiap benda di dunia ini mempunyai nama. Akan kalian sebut apakah aku ini?" Mulai mengertilah Empu Panimbal akan apa maksud dari kakek jelmaan naga itu. "Maafkan hamba Tuan. Sebenarnya hamba hendak memberikan tetenger kepada Paduka. Tapi hamba takut, jika tetenger itu tidak sesuai dengan kehendak Paduka. Hingga akhirnya hamba lupa teramat sangat untuk memikirkan masalah itu sampai beliau Tuanku Ranggawirun datang hendak mengambil Paduka untuk Raja Majapahit, Prabu Girindra." Kakek tua jelmaan naga itu mengusap jenggotnya. Matanya menerawang jauh ke halaman pendapa. "Panggil aku Naga Raja saja, aku bersedia mengikuti Sang Prabu. Tapi aku mempunyai syarat yang harus dipenuhi." Empu Panimbal terkejut dengan pernyataan orang tua yang disebut Naga Raja itu. "Apakah gerangan yang harus saya lakukan Paduka? Aku minta seseorang yang membawa keris ini tidak akan pernah melakukan perbuatan yang melawan Dharma. Jika sang pembawa keris ini melanggar syarat yang aku ajukan, maka kutukan yang mengerikan dari Dewata akan menghinggapi pemegang keris ini. Apakah kalian sanggup?" Empu Panimbal dan Ranggawirun kembali saling berpandangan. "Baik Tuanku Paduka. Kalau itu yang menjadi kehendak Tuan," Empu Panimbal menjawab sambil menghormat di depan orang tua itu. Seketika itu sosok tua tersebut kemudian menghilang. Berubah menjadi asap yang lama-kelamaan masuk tersedot di dalam kendaga tempat menyimpan keris yang kemudian disebut dengan keris pusaka Kanjeng Kiai Ageng Naga Raja. Empu Panimbal kemudian berdiri dan mengangkat kendaga itu untuk kemudian diserahkan kepada Ranggawirun. Ranggawirun menerima kotak itu, kemudian dimasukkan ke dalam sebuah tandu untuk dibawa ke kota raja. "Tuan, kiranya tugas saya telah selesai. Izinkan saya untuk pamit mundur kembali ke kota raja." Sambil membungkuk hormat, Ranggawirun mengatupkan kedua tangannya kepada Empu Panimbal. "Baik, silakan Tuan. Tugas hamba pun telah selesai. Haturkan salam saya kepada Paduka Raja yang mulia Prabu Girindra. Sebelum saya pamit, Paduka Raja telah menitipkan titah kepada Tuan Empu. Kiranya Tuan Empu bersedia untuk mendengarkan." Sontak kaget dan tergagap sang Empu menjawab permintaan dari Ranggawirun. Tidak biasanya sang Prabu mengeluarkan titah untuk keris pesanannya. Empu Panimbal kemudian duduk bersila dengan taksimnya, sambil menyembah mengatupkan kedua tangan di depan mukanya. Ranggawirun lalu membuka lipatan lontar yang telah berstempelkan Kerajaan Majapahit. Kemudian membacakannya di depan Empu Panimbal. "Om Awiknam Astu kepada Kaulaku Panimbal di Sono Keling. Aku Prabu Girindra Raja Majapahit Agung memutuskan untuk mengangkatmu menjadi pangeran di lingkungan Kerajaan Majapahit Agung, dan menjadi pemimpin para empu serta pandai besi di seluruh daerah Majapahit. Sejak keputusan ini dibacakan, engkau berhak untuk menikmati hak-hak kepangeranan dan kewajiban untuk sowan di hadapanku setiap bulan Caitra. Demikian titahku, semoga engkau mematuhi. Raja Majapahit Agung." Prabu Girindra Raja Triloka Buwana keringat dingin membasahi tubuh Empu Panimbal demi mendengar kata-kata yang keluar dari Ranggawirun sebagai wakil dari Sang Prabu. Selama hidupnya, tidak pernah dia membayangkan menjadi pemimpin para empu dan pangeran. Suatu jabatan yang sungguh menggiurkan. Namun, di balik itu semua tersisip suatu tanggung jawab yang maha besar yang membuat bulu kuduknya merinding. Ingin rasanya dia menolak anugerah itu, tetapi apakah Sang Prabu tidak menjadi murka nantinya? Semua rasa bercampur aduk di dalam hati Sang Empu Panimbal. Selesai membaca, Ranggawirun melipat kembali lontar itu dengan taksim dan memasukkannya kembali di dalam kotak. Kemudian menyerahkan kotak tersebut kepada Empu Panimbal yang lalu diterimanya dengan sikap yang tidak kalah taksimnya. "Tuan Empu Panimbal,
Sang Prabu mengharapkan Tuan datang untuk sowan dalam 3 hari ke depan. Sang Prabu akan membicarakan beberapa hal yang penting berkaitan dengan masa depan Majapahit ini. Saya juga akan melaporkan segalanya yang terjadi di sini kepada Sang Prabu. Semoga pusaka ini memang benar-benar pusaka yang dapat membawa kebaikan kepada seluruh kawula Majapahit.